Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Bab 3218. Cakrawala. Bab 8391 sampai bab 8395. Meskipun perusahaan satelit penginderaan jarak jauh ini adalah perusahaan khusus yang dikendalikan oleh Departemen Keamanan Nasional dan memberlakukan berbagai batasan, jika pembelinya adalah orang Amerika dan keluarga Rothschild yang terkenal, semua tindakan pengendalian dapat dielakkan dengan sempurna. Audio milik Software Selain Channel. itu, para bos dan pemegang saham perusahaan telah lama menantikan untuk menguangkannya. Jadi ketika mereka mendengar bahwa orang kedua di keluarga Rothschild akan datang untuk membahas akuisisi tersebut, mereka mengadakan pemungutan suara online. Tanpa kecuali, semua orang mendukung penjualan. Oleh karena itu, sang pendiri dan CEO segera mulai mendiskusikan batas minimum akuisisi dengan mitra dan investornya. Dalam perjalanan Steve ke Houston, mereka mencapai beberapa konsensus mengenai akuisisi tersebut. Jika pihak lain membayar biaya akuisisi sekaligus, harga dasar dapat diturunkan menjadi $3 miliar AS selama kontrak yang diberikan Steve di atas jumlah tersebut. Perjanjian dapat ditandatangani. Jika pembayaran akuisisi harus dibayar secara batch atau angsuran, dan total jangka waktu pembayaran melebihi 1 tahun, tetapi tidak ada syarat tambahan lainnya, harga dasar akan dinaikkan menjadi $3,3 miliar untuk setiap tahun tambahan pembayaran periode. Harga dasar akan menjadi $3,3 miliar, meningkatkan float sebesar 10%. Jika pembayaran akuisisi perlu dibayar secara batch atau angsuran, dan jika kinerja perjudian dan perjanjian kompetisi dilampirkan, maka harga dasar akan mulai dari $4 miliar dan $2 miliar harus dibayarkan pada tahap pertama. Setelah semua orang mencapai konsensus, CEO Carl Lucas menahan kegembiraannya dan menunggu kedatangan Steve di kantor. Setelah Steve tiba di New York, Audio milik dia Software bergegas ke Channel. Houston hampir tanpa henti. Awalnya, dia dapat meminta Carl Lucas untuk membawa tim inti ke New York untuk menemuinya. Tetapi untuk mengetahui lebih banyak tentang perusahaan dan untuk lebih memenangkan hati orang, dia memutuskan untuk datang sendiri. Mengakuisisi perusahaan ini hanyalah permintaan awal Ye Chen. Yang terpenting adalah menjaga perusahaan tetap stabil dan terkendali untuk Ye Chen. Ketika Steve, ditemani sekelompok pengawal dan rombongan, tiba di kantor pusat perusahaan di Houston, semua eksekutif, termasuk CEO, berbaris di depan aspal di atap untuk menunggu. 3 helikopter datang silih berganti.
Karena hanya ada satu helipad, maka 2 helikopter pertama mendarat dan menunggu penumpang turun sebelum lepas landas kembali. Saat helikopter ketiga mendarat, Steve dan beberapa asistennya bersama-sama turun dari helikopter. CEO Carl Lucas ingin melangkah maju, namun dihentikan beberapa meter oleh beberapa pengawal. Melihat Steve, Carl Lucas berkata dengan semangat, "Tuan Rothschild, suatu kehormatan besar bertemu dengan Anda. Saya CEO Skyline, Carl Lucas. Anda bisa memanggil saya Carl." Steve mengangguk sedikit, berjabat tangan dengannya, lalu berkata, "Halo Carl. Menurutku niatmu datang ke sini sudah sangat jelas. Ayo cari ruang konferensi dan mari kita ngobrol." Carl segera berkata, "Baiklah Tuan Rothschild, silakan ikut saya. Saya akan mengantar Anda ke ruang konferensi." Steve berjalan keluar sambil tersenyum, dan sekelompok pengawal segera mengelilinginya dan Carl ke ruang konferensi lantai paling atas gedung kantor. Setelah keduanya tiba di ruang konferensi, eksekutif lainnya baru diperbolehkan masuk setelah digeledah satu persatu. Untuk mencegah terlalu banyak orang dan kekacauan, Carl hanya membawa 2 orang ke pertemuan tersebut. Satu adalah Chief Technology Officer perusahaan dan yang lainnya adalah Chief Financial Officer perusahaan. Setelah Steve duduk, dia berkata kepada Carl, "Carl, tolong beri saya pengenalan umum tentang perusahaan Anda terlebih dahulu." Carl mengangguk dan berkata dengan hormat, "Kembali ke Tuan Rothschild, kami memiliki hampir 800 karyawan di Skyline. Gedung tempat Anda berada adalah kantor pusat kami. Ada sekitar 500 karyawan yang bekerja di sini. Server kami juga ada di sini. Gedung ini milik kami sendiri industri, dan nilai pasarnya saat ini sekitar $70 juta. Skyline saat ini memiliki total 29 satelit di orbit. Kami telah mencapai kerja sama dengan SpaceX. Bulan depan, 3 satelit Skyline akan diluncurkan bersama dengan satelit Starlink-nya. Akan ada 3 lagi pada kuartal pertama tahun depan. Menurut rencana awal kami, tujuannya adalah meningkatkan jumlah satelit menjadi 45 pada tahun depan." Steve bertanya kepadanya, "Bagaimana kemampuan mengunjungi kembali Anda sekarang?" Carl berkata, "Dalam keadaan normal, 4 hingga 5 kunjungan ulang sehari bukanlah masalah besar. Dalam keadaan khusus, kami dapat mengunjungi kembali target khusus 20 kali sehari. Namun, ini juga tergantung pada waktu penerangan target. Satelit kami ditujukan untuk sipil, akurasinya hampir mencapai 1 meter. Tetapi persyaratan pencitraannya relatif tinggi. Dan bahkan dalam cahaya redup, Anda hampir tidak dapat menangkap konten berharga apapun di malam hari." Steve mengangguk dan bertanya,
Apakah Anda memotret setiap hari? Apakah datanya diperbarui setiap hari? Ya, Carl berkata. Biarkan kepala bagian teknologi kami memberi Anda pengenalan rinci. Chief Technology Officer mengangkat kacamatanya dan menjelaskan, saat satelit kita mengorbit mengelilingi bumi, ia akan mengambil gambar tempat yang dilewatinya sesuai dengan orbit yang telah ditentukan. Setiap area akan diberi label, dan gambar akan diambil sesuai dengan plot yang diberi nomor. Potret masing-masing satu persatu, lalu serahkan ke latar belakang untuk penyambungan dan sintesis. Satelit akan memilih apakah akan memotret berdasarkan pencahayaan, cuaca, dan visibilitas tempat yang dilewatinya baru saja diperkenalkan kepada Anda. Teknologi dan perangkat keras kami tidak sebaik lubang kunci militer AS. Jadi secara umum, jika rutenya pada sore atau malam hari, tidak ada foto yang diambil dalam keadaan mendung dan cuaca badai. Umumnya, foto akan diambil dalam cuaca dengan pencahayaan yang baik dan tidak ada awan atau kabut, dan gambar akan disaring secara otomatis setelah pengambilan gambar. Hanya gambar yang kejelasannya memenuhi standar yang diizinkan masuk ke database. Audio milik Software Setelah Channel. masuk ke database, materi foto akan disegel sesuai dengan cap waktu. Setelah batas waktu yang ditetapkan oleh Departemen Keamanan terlampaui, sistem akan secara otomatis mengganti materi gambar sebelumnya. Namun, luas permukaan bumi sangat besar. Dalam keadaan normal, kami memerlukan setidaknya dibutuhkan lebih dari 2 bulan untuk mengambil foto daratan dunia yang berkualitas dan komprehensif. Sehingga database kami juga dapat memberikan perubahan kepada pengguna setiap beberapa bulan di permukaan dunia manapun. Dalam hampir 10 tahun terakhir, ini adalah fitur berbayar pada perangkat lunak kami dan juga merupakan sumber pendapatan untuk bisnis yang kami jalankan sendiri. Carl berkata, Tuan Rothschild, karena kita telah membicarakan tentang pendapatan, izinkan kepala keuangan kami memperkenalkan kepada Anda situasi keuangan kami saat ini. Steve melambaikan tangannya. Jangan khawatir, saya ingin bertanya. Dapatkah Anda mengakses data yang diminta oleh Departemen Keamanan untuk Anda segel secara internal? Ya, Chief Technology Officer berkata, semua data yang ditangkap oleh satelit akan langsung dikirim kembali ke database server kami dari satelit kami untuk pertama kalinya. Namun, persyaratan Departemen Keamanan adalah data kami harus ada, disegel, tidak ada tanggal kedaluarsa. Itu tidak dapat dipublikasikan sampai saat itu. Steve mengangguk sedikit. Jika itu hanya permintaan agar tidak dipublikasikan, maka tidak apa-apa untuk mengatakan Audio milik bahwa Software setidaknya Channel. data tangan pertama akan tersedia untuk Ye Chen sesegera mungkin. Jadi,
Steve bertanya lagi. Jika saya sangat tertarik pada suatu tempat dan ingin satelit terus menatapnya, saya rasa itu bisa dilakukan, bukan? Chief Technology Officer mengatakan, hal ini dapat dilakukan. Tetapi jika permintaan ini lebih sering, hal ini akan berdampak tertentu pada misi penembakan satelit yang asli. Steve merasa lega dan membeli perusahaan ini. Dia tidak akan bergantung padanya untuk menghasilkan uang. Akan lebih baik jika Ye Chen dapat menggunakannya dengan mudah. Alasan utamanya adalah satelit-satelit ini harus terus berputar di langit. Jika tidak, dia lebih suka semua satelit dia berlari ke tempat yang diperhatikan Ye Chen dan memotretnya 24 jam sehari. Adapun bisnis awal perusahaan sangat dapat diterima jika dia tidak menghasilkan uang sepeser pun. Memikirkan hal ini, Steve memandang CFO dan berkata, "Mari kita perkenalkan situasi terkait keuangan." Kepala bagian keuangan berkata dengan hormat, "Tuan Rothschild, Cakrawala kami telah melalui 4 putaran pembiayaan, dengan total jumlah pembiayaan sebesar $670 juta AS. Pembiayaan terakhir dilakukan pada awal tahun lalu, dengan jumlah pembiayaan sebesar $300 juta AS. Pendapatan tahunan kami tahun lalu adalah $230 juta AS, dan laba bersih negatif $50 juta AS. Tahun ini belum berakhir. Pendapatan diperkirakan sekitar $270 juta AS. Dan bersih keuntungan diperkirakan negatif $100 juta AS. Hal ini terutama karena investasi perangkat keras tahun ini relatif besar. Saya akan memperkenalkannya kepada Anda secara rinci dalam aset tetap nanti investasi Audio milik dan Software situasi Channel. ekuitas. Jika Anda memiliki informasi lain, Anda juga dapat mengajukan pertanyaan kepada saya kapan saja. Steve melambaikan tangannya, memandang Carl, dan berkata dengan serius, "Saya memiliki waktu terbatas, dan saya akan membiarkan para profesional menangani detailnya nanti. Saya akan memberitahu Anda kebutuhan akuisisi saya, dan kemudian kami akan menetapkan harga dan langsung melanjutkan dengan masalah intinya. Bagaimana menurut Anda?" Carl segera berkata, "Tidak masalah. Kami akan melakukannya sesuai kecepatan Anda." "Oke." Steve mengangguk. "Saya mengajukan beberapa pertanyaan sebelum saya datang ke sini. Beberapa orang yang relatif profesional telah mengevaluasi penilaian perusahaan Anda untuk saya. Mungkin berkisar antara 3 hingga 4 miliar dolar AS. Tetapi Anda juga saya tahu, penilaiannya adalah hal yang sangat fiktif. Sekalipun valuasi Anda bisa mencapai 4 miliar dolar AS, itu hanyalah harga ketika orang lain berinvestasi pada Anda.
Saya pikir prospek Anda cukup bagus. 10% saham Anda menjamin masa depan. Tetapi Anda tidak bisa memasukkan 400 juta dolar AS ini ke dalam saku Anda. Sebaliknya, mereka ditempatkan di rekening perusahaan Anda untuk mengembangkan bisnis Anda, sebuah investasi. Ini adalah transaksi ekuitas swasta. Dalam hal ini tidak Audio ada milik yang Software bersedia Channel. memberikan penilaian sebesar 3 miliar. Karena itu, Steve menambahkan, tetapi saya dapat memberi Anda syarat bahwa Anda tidak bisa pergi kemanapun. Saya akan langsung mengakuisisi perusahaan Anda senilai 5 miliar dolar. Untuk 5 miliar dolar ini, saya dapat langsung mengakuisisinya. Akan memberi Anda 2,5 miliar. Dan Anda akan segera menjadi miliarder sejati. Kalau begitu, kalian semua pemegang saham akan tinggal di sini dan terus membantu saya menjalankan perusahaan ini. Saya tidak akan memberi Anda gaji tambahan apapun, tetapi saya akan memberi Anda sisa 2,5 miliar dolar dalam 3 tahun ke depan. Ketika 3 tahun itu habis, jika saya masih membutuhkan Anda untuk tinggal di sini, kami akan menegosiasikan ulang persyaratannya. Jika Anda dapat menerimanya, Anda dapat langsung memasuki proses akuisisi hari ini. Jika Anda tidak dapat menerimanya, saya akan kembali ke New York. Penawaran ini valid selama 3 hari. Anda dapat menghubungi saya. Mari kita diskusikan dengan pemegang saham lainnya. Jika Anda berubah pikiran, silakan hubungi saya dalam waktu 3 hari. Bersambung.